muda, kata kurikulum sepertinya sudah tidak asing di telinga kita semua ya. Kurikulum menjadi tolak ukur dalam setiap masa pendidikan di Indonesia. Namun, tahukah kamu sobat muda, ternyata kurikulum sudah ada pasca kemerdekaan Indonesia dan terus berkembang hingga sekarang. Lantas, apa saja kurikulum tersebut? Yuk kita bahas bersama-sama. Pertama ada Rencana Kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter, manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain, sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kedua, rencana pelajaran terurai kurikulum 1952. Pada masa ini, pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik setiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat yang harus berkaitan. Tak ketinggalan pada masa ini berlaku ketentuan 1 orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar 1 mata pelajaran saja. Ketiga, Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 memiliki ciri penekanan pada pengembangan 5 aspek kepribadian peserta didik, yaitu moral, intelektual, emosional, keterampilan, dan jasmani. Penerapan kurikulum ini di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dengan bakat mereka. Keempat, Kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah untuk memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Sobat muda, pada kurikulum 1968 ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Kelima, kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru dengan menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Sehingga beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur diubah menjadi matematika. Keenam, kurikulum 1984. Kala itu terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Pada kurikulum ini ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Selanjutnya kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pada prakteknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat, tak hanya itu, terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke catur wulan, hingga terjadi perubahan singkatan dan nama sekolah menengah pertama atau SMP menjadi sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP. Serta sekolah menengah atas atau SMA menjadi sekolah menengah umum atau SMU. Pada masa itu, mata pelajaran PSPB dihapuskan dan penjuruan SMA dibagi menjadi 3 program, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa.
Kedelapan, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Sobat muda, dengan berlakunya KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA. 9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Selanjutnya kurikulum 2013 yang menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Ada 4 aspek penilaian dalam kurikulum ini, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Terakhir, kurikulum Merdeka yang kala itu diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin agar mereka memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi mereka. Nah, itu tadi informasi seputar perjalanan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Kalau sobat muda merasakan kurikulum yang mana nih?